atas limpahan rahmat dan karunia serta kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita sehingga di subuh kali ini kita kembali dapat hadir di majlis yang mulia setelah sebelumnya sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita berdoa di awal subuh ini agar Allah Subhanahu wa taala hadirkan rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita di pagi hari ini kita masuk pada tafsir surat Al-Qari'ah. Surat yang ke-101 dalam urutan Al-Qur'an. Surat yang ke-30 yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qari'ah juga diartikan salah satu daripada nama hari kiamat. Kalau kajian kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu, surat-surat yang sebelumnya punya beberapa nama, tapi Al-Qari'ah tidak ditemukan nama lain kecuali dengan sebutan nama surat Al-Qari'ah. Dan Al-Qari'ah merupakan salah satu daripada nama hari kiamat. Kita temukan juga di Al-Quran ada Al-Haqqah, hari kiamat juga maknanya. Ya. Kemudian juga At-Tammah, ya. Hari kiamat juga. Al-Ghashiyah, hari kiamat juga artinya. As-Sakhah, hari kiamat juga. Jadi banyak nama hari kiamat yang termaktub dan tercantum dalam Al-Quran. Dan salah satunya yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu tentang Al-Qari'ah. Dalam firman Allah tentang surat Al-Qari'ah, Allah memulai dengan menyatakan kepada kita Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Pertama Allah sebut Al-Qari'ah tentang salah satu daripada nama hari kiamat. Kemudian Allah katakan mal Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah itu? Qara'a diambil dari kata qara'a yang berarti mengetuk. Juga bisa berarti suara yang menggelegar, suara yang menggetarkan, suara yang mencekam. Itu makna daripada Al-Qari'ah. Sesuatu yang menggambarkan tentang kedahsyatan. Yang kedahsyatan tersebut tak pernah dirasakan sebelumnya. Lalu Allah katakan mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Bentuk pertanyaannya dua kali. Apa itu Al-Qari'ah dan apa yang engkau ketahui tentang Al-Qari'ah? Ada takkid, ada penekanan. Di dalam Al-Quran kata ulama ahli tafsir, jika ada redaksi dalam bentuk pertanyaan, itu maknanya setelah itu Allah menginginkan hamba-hambanya mengambil perhatian serius. Bahwasanya setelah itu ada penjelasan tentang sesuatu yang maha dahsyat. Kayak di sekolahan, ada guru ketika dia ingin mengambil perhatian dari muridnya tentang suatu pelajaran, ada judul baru, bab baru, itu biasanya dia lemparkan pertanyaan. Ya. Kemudian pertanyaan tersebut akhirnya menjadi tanda tanya para siswa-siswa yang hadir.
Untuk apa itu? Untuk memancing keseriusan para siswa agar mendengar tentang sesuatu yang bakal disampaikan oleh guru tersebut. Nah, ini Allah berbicara tentang kondisi hari kiamat. Kondisi yang bakal dirasakan oleh manusia. Seluruhnya. Hari kebangkitan soalnya. Hari di mana manusia itu dibangkitkan. Kalau yaumul akhir itu hari di mana berakhirnya episode kehidupan manusia di dunia itu namanya yaumul akhir. Tetapi hari kiamat setelah yaumul akhir. Setelah yaumul akhir nanti hari kiamat, hari di mana manusia semua dibangkitkan kembali. Nah, di sini Allah akan menjelaskan kepada kita, tapi sebelumnya bentuknya pertanyaan, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Sama seperti nanti kita bakal bahas, nanti ada namanya surat al-ghasyiyah. Bentuk pertanyaan juga, hal ataka hadisul ghasyiyah? Bukankah telah datang kepada engkau berita tentang hari kiamat? Menggunakan kata hal, pertanyaan. Dan tentunya pertanyaan ini kita tidak bisa jawab. Yang jawab pun Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada redaksi Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang berikutnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari di mana manusia menjadi seperti al-farash. Sebelum kita masuk ke sini, dalam surat Al-Hajj itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Juga dalam surat Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yauma yunfakhu fis-sur. Hari di mana sangkakala itu ditiupkan. Jadi kalau kita baca riwayat mengenai sangkakala ini, yang tiup siapa? Israfil kan? Yang cabut nyawa siapa? Israel. Yang tiup sangkakala Israfil. Dalam riwayat hadis itu Israfil ya, dari awal dia diciptakan tugasnya meletakkan mulutnya di dekat sangkakala. Jadi posisi dia nih sekarang ini standby. Ya, bukan dia kemana-mana dipanggil baru dia datang tiup, enggak. Posisi dia standby. Ya. Itu trompet itu tiupannya tepat depan mulutnya. Kalau Allah bilang tiup, dia tinggal tiup. Makanya tidak ada yang bisa menebak kapan hari kiamat itu terjadi. Tidak ada yang bisa tahu. Nabi saja nggak tahu. Jibril alaihissalam nggak tahu juga. Jibril datang jumpa sama Nabi kan nanya, kapan hari kiamat? Nabi katakan, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi menjabarkan kepada kita tentang tanda-tandanya. Sudah ada tanda-tandanya, sudah muncul semuanya. Ini semakin menuju akhir zaman. Tetapi kita tidak tahu kapan itu. Tetapi yang jelas itu, Israfil itu, mulut dia posisinya tepat depan itu sangkakala. Allah bilang, wahai Israfil, tiup. Dia tiup. Udah. Maka di sini Allah katakan, yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin
zurqa. Hari di mana sangkakala itu ditiupkan dan kami kumpulkan al-mujrimin, para pendosa. Para pendosa itu dikumpulkan dalam keadaan wajahnya biru. Orang kalau dipukul babak belur itu biru. Bayangkan tiupan sangkakala itu saking kagetnya muka langsung biru. Kalau dalam surat Al-Hajj itu dikatakan ketika tiupan sangkakala itu ditiupkan itu, bagaimana seorang yang sedang menyusui anaknya itu udah nggak ingat anaknya. Yang sedang mengandung langsung keluar. Sampai sebegitu dahsyat ya. Bahkan dikatakan juga anak kecil. Anak kecil yang pas pada tiupan sangkakala itu. Sangkakala yang pertama ya, yang ketika hari akhir ya, sebelum tiupan yang kedua kan tiupan membangkitkan. Tiupan pertama itu anak kecil dengar itu bunyinya, rambutnya langsung putih semuanya. Putih semua. Jadi tua langsung. Apalagi sudah tua. Rontok mungkin. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari di mana manusia seperti al-farash. Al-farash ini kata Syekh Wahbah Zuhaili seperti laron. Antum tahu laron? Pernah lihat laron? Laron kalau terbang kayak gimana? Ada arah nggak? Nggak ada arah laron. Coba laron kalau nabrak. Kalau terbang gimana nih? Nabrak nggak? Dia tabrak. Allah katakan manusia nanti pada hari kiamat dia akan seperti farash. Al-Quran yang bilang kelimpungan. Kelimpungan. Laron itu kalau kita lihat dia habis hujan, musim hujan dia muncul dia. Gimana dia terbang? Nabrak tembok. Nabrak tembok. Dindingnya dia tabrak-tabrakin sama dia. Kemudian akhirnya apa? Setelah itu sayapnya mulai lepas, jatuh. Mati. Allah menggambarkan manusia nanti pada hari kiamat itu salah satunya kal farash. Bahkan dalam surat Al-Qamar Allah mengatakan khusy'an absarahum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir. Manusia itu bangkit dalam keadaan kepalanya dan pandangannya tertunduk ke bawah. Itu bangkit nggak ada yang natap ke atas, ke depan nggak ada, semua begini. Yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari perut bumi, keluar yang sudah dikuburkan ribuan, puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, semuanya keluar. Yakhrujuna minal ajdath, kata Allah, ka'annahum jaradun muntashir, mereka seperti apa? Seperti belalang yang berterbangan. Seperti itu. Belalang terbangnya gimana? Nggak tentu arah juga.
Laron juga begitu. Jadi dalam surat Al-Qamar mereka dibilang seperti jarat, belalang. Dalam surat Al-Qari'ah dibilang seperti apa? Dibilang seperti parash, seperti laron. Lalu sekarang tentang ini manusia ya. Manusia kayak begitu. Sekarang gimana lebih besar daripada manusia? Gunung. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung. Gunung yang kita lihat begitu kokoh, begitu besar. Yang kalau kita berdiri kita mendongakkan kepala kita, lihat ke atas. Manusia kalau mau menghancurkannya itu butuh alat-alat berat. Mau melubangi gunung itu butuh waktu bertahun-tahun. Itu dalam sekejap pada hari kebangkitan itu gunung berterbangan. Dan hancur berkeping-keping. Hancur sehancur-hancurnya dan dia terbang. Al-ihn itu dikatakan seperti bulu. Bulu itu kan kalau bulu yang kecil, halus itu kena angin kayak gimana? Gunung kayak begitu. Yang dikatakan manusia saat ini paku bumi itu tercerabut, terangkat dia semua. Seperti bulu yang berterbangan. Dalam surat An-Naml Allah juga menegaskan surat An-Naml ayat 88 wa taral jibala. Ini gunung ini dia jalan apa berhenti? Kita lihat hari-hari gunung itu di situ aja kan? Tapi Allah bilang ini gunung jalan. Allah mengatakan wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Kalian melihat gunung ini, kalian kira gunung itu diam atau tetap. Wa hiya tamurru marras sahab. Sedangkan gunung itu sebenarnya dia berjalan seperti jalannya awan. Subhanallah. Kita kalau lihat awan jalan ya. Awan itu jalan ya. Kita lihat awan jalan. Allah bilang itu gunung-gunung yang ada di bumi ini itu dia tidak tetap. Dia marra sahab. Dia jalan seperti jalannya awan. Tapi kuasa Allah bikin mata kita lihat seakan-akan dia diam. Nah, bumi kita tempatin. Dia muter nggak? Antum ngerasain? Coba orang ngerasain? Terbolak balik. Nah. Bentuk bumi ini apa? Bulat apa datar? Nah. Bentuknya sebenarnya apa? Bulat apa datar? Tapi kita rasa datar kan? Bentuk sesungguhnya dia gimana? Tapi kenapa Allah nggak bikin bumi itu gelombang? Tanahnya datar, kita bisa tinggal di atasnya. Kalau dibikin bergelombang, ya apa kita? Bentuk bumi ini bulat. Ya. Kesepakatan mayoritas ya menyatakan bulat bentuknya. Dan dia berputar. Tapi kita nggak rasa. Kuasanya siapa itu? Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pakai teori ilmuwan, pakai bilang ini karena begini, karena begini. Ya karena begitu itu siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Mungkin ada analisa ini, karena itu. Iya, yang bikin siapa? Nah, Allah katakan wa takunul jibal kal ihnil manfush. Itu betapa mengerikan itu.
gunung berterbangan seperti bulu, seperti kapas. Wa kanatil jibalu kasiban mahila. Surat Al-Muzammil. Gunung itu berubah menjadi seperti kasiban mahila, pasir yang dikucurkan. Antum tahu pasir? Pasir kalau dikucurkan gimana? Nah itu gunung, kata Allah, gunung itu seperti itu. Diangkat, terus dijatuhkan seperti pasir yang bercucuran. Tidak satu dua gunung, bukan hanya gunung Salak aja, seluruh gunung digituin sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Waqiah, surat Al-Waqiah juga sering baca surat Al-Waqiah, Allah bilang begini, wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an munbassa. Gunung itu Allah Subhanahu wa taala hancurkan sehancur-hancurnya. Dan gunung tersebut haba'an munbassa, seperti debu yang berterbangan. Tadi Allah bilang di atas surat Al-Muzammil kasiban mahila. Sekarang dalam surat Al-Waqiah Allah mengatakan seperti haba'an munbassa. Anu taruh debu di tangan, tiup. Seperti itu. Gunung itu. Fa amma man saqulat mawazinuhu. Ini tentang mizan ini bicara. Kata Allah, adapun orang yang berat timbangannya. Jadi setelah yaumul akhir, kemudian yaumul qiyamah, setelah itu menuju padang mahsyar, setelah berdiri di padang mahsyar menuju mizan. Nah, berbicara mengenai mizan, dalam firman Allah surat Al-Anbiya, Allah berfirman, wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Kata Allah, kami letakkan timbangan keadilan dan seadil-adilnya pada hari kiamat tersebut. Jadi untuk hari kiamat kami persiapkan mawazinul qist, timbangan keadilan. Sekarang bentuk timbangannya kayak apa? Ada di hadis. Dalam hadis, saya bacakan hadisnya. Hadis cukup panjang. Nabi Muhammad SAW menyatakan, yudha'ul mizan yaumal qiyamah. Falau wuzina fihi as-samawati wal ard lawasi'at. Pada hari kiamat itu dipersiapkan ada tempat namanya mizan. Mizannya itu ya berbentuk seperti daun. Timbangannya seperti daun. Besar. Sangat besar kata Nabi, ya. Timbangan itu jika langit dan bumi ditaruh di atasnya, dia masih lebih besar. Kayak apa tuh besar? Jangan lihat kayak timbangannya kita lihat di toko ya. Itu timbangan ya. Apalagi timbangan narkoba kecil banget itu ya. Itu timbangan kata Nabi, falau wuzina fihi as-samawati wal ard. Kalau langit dan bumi ditaruh di atasnya, lawasiat, itu timbangan masih lebih luas.
Jadi hati-hati yang suka berlaku buruk itu. Wah, dosanya udah banyak banget. Emang bisa nampung timbangan? Bisa nampung. Langit dan bumi dia bisa nampung. Fataqulul malaikah. Lalu malaikat tanya sama Allah. Jadi ketika Allah sudah siapkan timbangan itu, malaikat bilang, "Ya Allah, ya Rabb, liman yazinu hadza." Ini timbangan yang begini gede, begini besar, bahkan langit dan bumi bisa ditimbangnya. Ini buat siapa? Fayaqulullahu ta'ala liman syi'tu min khalqi. Untuk siapa saja yang aku inginkan dari makhlukku, aku bakal timbang di sini. Fataqulul malaikah. Lalu malaikat berkata, Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Malaikat hanya bisa jawab apa? Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami belum beribadah dengan sungguh-sungguh ibadah kepada Engkau. Malaikat lihat ini timbangan sudah langsung mensucikan Allah. Malaikat kan sudah sempurna ibadahnya. Sampai bilang apa? Maha suci Engkau ya Allah. Kami belum beribadah dengan sesungguh-sungguhnya beribadah kepada Engkau. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai timbangan ini, kata para ulama, yang ditimbang itu 3. Ya, yang ditimbang itu 3. Yang pertama amal salehnya. Amalnya bakal ditimbang. Kemudian yang kedua pemilik amalnya bakal ditimbang. Yang ketiga apa? Catatan amalnya, buku rapotnya ditimbang. Ya. Jadi amalnya ditimbang, pelakunya juga disuruh timbang, naik. Jadi antum hari-hari timbang badan, ingat bakal ditimbang juga tuh badan tuh. Tubuh kita ini ditimbang nih. Apa buktinya? Ada salah seorang sahabat Nabi. Beliau betisnya kecil. Ibnu Abbas kalau tidak salah namanya. Betisnya kecil. Jadi suatu hari Nabi lagi suruh dia untuk pergi beli sesuatu. Dia naik ke atas onta sehingga betisnya tersingkap. Diketawain sama sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kata Nabi, kenapa kalian ketawa? Betisnya itu lucu ya Rasul, kecil betisnya. Apa kata Nabi? Jangan ketawain, kata Nabi. Sesungguhnya betis dia yang kecil itu nanti di hari kiamat itu ketika ditimbang berat banget. Beratnya mengalahkan apapun. Berarti apa? Ini badan kita ini bakal ditimbang, dipakai buat apa nih? Ya, tangan kita, kaki kita, tubuh kita ditimbang. Karena ini kan persembahan Allah buat kita, dan Allah bakal lihat digunakan untuk apa? Dipakai jalan ke masjid Al-Ikhlas, atau dipakai jalan ke mall di seberang sana. Seringnya kemana? Timbangannya beda tuh, timbangan jalan ke mall sama timbangan jalan ke masjid. Ya. Timbangan jalan ke majelis taklim, ke timbangan tempat jalan untuk ngobrol-ngobrol yang nggak penting. Kemudian amal ditimbang juga. Makanya ada beberapa hadis tentang amalan-amalan yang memberatkan timbangan. Seperti sabda Nabi, kalimatan khafifatan 'alal lisan. Ada kalimat yang ringan diucapkan lewat lisan. 2 kalimat yang ringan diucapkan lewat lisan. Thaqilatan fil mizan. 2 kalimat tersebut berat di timbangan.
Di timbangan itu berat. Habibatan ilar rahman. Sangat dicintai oleh Allah yang Maha Kasih. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Makanya tuh biasanya sebelum subuh itu ya, suka ada tuh. Saya nggak tahu kalau sudah di kota-kota ya. Di masjid-masjid kampung tuh masih tuh subhanallah bihamdihi subhanallah azim astagfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallah azim astagfirullah. Terus 100 kali baca itu. Terus baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 100 kali. Terus baca lagi ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya waslih lana al-a'mal fid din wad dunya wal akhirah 100 kali. Dalam riwayat orang yang mengamalkan ini menjelang salat subuhnya dia baca ini. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 100 kali. Terus ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya waslih lana al-a'mal fid din wad dunya wal akhirah 100 kali. Tidak ada harapan dunia yang ia inginkan kecuali Allah penuhi keinginan. Bacanya kapan? Sebelum subuh. Di masjid-masjid yang di kampung-kampung masih ada. Masih ada. Di Condet masih ada. Condet ada beberapa masjid di Condet, masjid tua. Masih kedengaran itu. Sebelum subuh ada tuh yang baca. Yang baca suaranya pelan, sayup-sayup. Kedengaran, oh iya dia baca itu. Nah ini Allah lewat Rasulnya bilang, ada kalimat yang berat timbangannya. Berat timbangannya. Ada lagi, ada hadis panjang, hadis tentang hadis bitaqah. Hadis kartu, hadis bitaqah. Jadi diceritakan dalam hadis ini, ada seorang hamba Allah di hari kiamat nanti, saat dia dihadapkan ke mizan, dia punya 99 gulungan lembaran amalnya. Jadi ibaratnya 99 kitab amalannya, perbuatannya. Yang dalam riwayat tersebut, satu kitab itu, kalau dibuka tentang catatan amalnya itu catatannya itu sepanjang mata jauh memandang. Ada 99. Tebal dan satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Isinya semua maksiat. Maksiat semuanya, nggak ada amal baik. Ya. Kemudian hamba Allah ini tersebut ya, ditaruhlah di timbangan kan. Pasti dia bukan fi syatir radiyah pasti kan. Pasti timbangannya di mana? Timbangannya itu berat. Ya. Berat ke arah buruknya. Timbangan kebaikannya ringan banget. Terus ditanya. Kata malaikat, kau punya apa lagi? Gak ada. Wah ini bahaya nih. Ya, catatannya 99 catatan. Yang satu catatannya aja itu dilihat tuh sejauh mata memandang. Dan seluruhnya isinya buruk. Disuruh renungkan lagi. Apa? Ternyata ada satu yang punya dia. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Disuruh taruh tuh. Karena cuma satu, kan kecil. Kayak kartu dia. Tipis kayak kartu ATM. Kayak kartu KTP. Suruh taruh di timbangan. Ketika ditaruh, langsung itu. Naik. Ini yang tadi berat ini naik ke atas. Ini yang bitaqah ini kartu itu langsung turun ke bawah.
turun berat. Berat sampai yang 99 ini yang isi dosa semua naik ke atas, jadi ringan, jadi berat. Akhirnya Allah mengatakan kepada malaikat, masukkan dia ke dalam surga. Masukkan dia ke dalam surga. Makanya kita ini tidak bisa vonis orang. Ikhtiar kita memang berbuat baik. Dan itu memang keharusan kita. Tapi nilai akhir itu kita masuk surga atau masuk neraka, itu kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang masuk surga ini semata-mata ridhonya Allah. Ini kan malaikat tanya sama Allah, itu mizan buat siapa? Apa kata Allah? Liman syi'tu. Bagi siapa saja yang aku mau. Dari siapa? Dari makhluk-makhluk min khalqi. Berarti kalau kita baca hadis ini, Allah bilang liman syi'tu. Bagi siapa yang aku kehendaki. Berarti ada orang yang Allah katakan dia bebas lewat mizan. Dia bypass mizan. Ada nggak? Ada, kan ada sahabat-sahabat Nabi bilang asyratul mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Bisa aja deh nggak lewat beginian. Di dunia aja kita sering lihat itu kan, ada orang yang ada pos pemeriksaan, lewat aja dia. Karena perlakuan khusus kan. Nanti di yaumil akhir ada hamba-hamba Allah yang super VVIP. Maka tugas kita di dunia ini bukan menvonis tugas kita. Tugas kita berusaha mengukir kebaikan dan kesalehan. Kalau kita lihat ada saudara kita, hamba Allah, teman kita, kerabat kita yang hidupnya bergelimang maksiat, tugas kita menuntun dia, menasihati dia, menarik dia kembali ke jalan yang benar, bukan menghakimi. Karena kita belum tahu ini orang ending akhirnya kayak apa. Itu hadis tentang bitaqah, tentang kartu itu menjelaskan sekali. Bahwa ini orang catatannya sudah buruk sekali, tapi ternyata ada satu kartu kecil. Yang lain lembaran besar-besar, satu karena catatannya cuma baik cuma satu, akhirnya ditulis di kertasnya kecil. Ditaruh. Ternyata berat. Ternyata dia di tengah-tengah kemaksiatan dia masih jaga tauhidnya dia. Masih jaga. Seperti kisah ini, ingat kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika dipanggil ke Bukit Tursina. Kan dia jumpa dengan 2 hamba Allah sepanjang jalan sebelum sampai ke Bukit Tursina. Jumpa yang pertama dengan hamba Allah ahli ibadah. Jumpa yang kedua dengan hamba Allah ahli maksiat. Waktu dia jumpa dengan hamba Allah ahli ibadah di tengah jalan, ditanya, "Ya Musa, mau kemana?" Kata Nabi Musa, "Saya mau ke Tursina." Allah panggil ke sana. Ya, yang ahli ibadah bilang apa? Ya Musa, tolong tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini bakal ditempati di mana? Tempati di mana aku? Kan aku ini sepanjang hidupku taat, baik, saleh, patuh sama Allah, tidak pernah melawan. Coba tanya sama Allah. Saya ini bakal ditempati di mana? Di surga seperti apa? Dengan fasilitas seperti apa kalau memang saya dapat surga? Dia tanya begitu sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, baik. Berangkat Nabi Musa. Sebelum sampai Bukit Tursina, lihat satu orang hamba Allah, ahli maksiat lagi duduk. Dan Nabi Musa tahu ini memang ahli maksiat. Hari-hari memang maksiat kerjaannya. Dan sering dinasihati sama Nabi Musa. Sering dibujuk, suruh ke jalan yang benar. Jadi ketika dari jauh dilihat Nabi Musa, dia udah kesal tuh. Ini bakal gue dinasihatin lagi nih. Nah, ketika Nabi Musa mendekati dia, karena Nabi Musa sebenarnya tidak ingin bertegur sapa dengan dia, pinginnya langsung jalan terus. Karena memang Allah panggil untuk segera ke Bukit Tursina. Nah, hamba Allah yang ahli maksiat itu bilang sama Nabi Musa, "Ya Musa, hari ini saya tidak mau lagi dengar, saya lagi tidak sedang ingin dengar nasihat darimu. Saya lagi bete berat. Jadi nggak pengen dengar nasihat. Lewat-lewat aja deh," dia bilang begitu. Kata Nabi Musa, "Iya, saya juga memang hari ini
tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu karena saya buru-buru mau ke Bukit Tursina. Akhirnya ini hamba Allah yang ahli maksiat jadi kepo dia. Dia bilang apa? Oh, ada apa ke Bukit Tursina? Dia tanya sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Allah panggil saya ke sana. Terus dia bilang sama Nabi Musa, tolong tanya sama Allah. Saya ini, pendosa ini, kira-kira dapat apa nanti di hari akhir? Masih nekat nanya begitu. Kata Nabi Musa, baik, berangkat. Nabi Musa ke Bukit Tursina. Pulang dari Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam panggil nih, dua orang hamba Allah ini. Suruh duduk. Nabi Musa bicara satu persatu dengan mereka. Kata Nabi Musa, untuk engkau wahai hamba Allah yang saleh, yang patuh, yang taat, yang banyak berbuat kebaikan. Orang semua tahu engkau ini orang baik. Dan Allah mengabarkan kepadaku untukmu bahwasanya Allah tempatkan surga yang mulia buat dengan segala macam bentuk fasilitas dan kenikmatan. Akhirnya ini hamba Allah yang saleh bilang apa? Dia tersenyum, bangga. Sambil dia melirik sinis kepada siapa? Ahli maksiat. Terus dia bilang apa sama Nabi Musa? Ya Musa, sudah saya duga Allah itu maha baik. Kan memang saya hari-hari baik, soleh, taat. Saya sudah mengira itu pasti saya akan dapatkan seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang muncul itu? Takabur kan? Yang muncul takabur, yang kedua apa? Yang muncul dalam dirinya apa? Dia meyakini yang membawa dia ke surga itu amalnya itu. Terus Nabi Musa masih diam. Nabi Musa lihat kepada hamba Allah yang ahli maksiat. Dia duduk diam, kepalanya tertunduk. Nabi Musa bilang, kau dengar baik-baik ya? Iya, dia bilang. Allah mengabarkan kepadaku untukmu, Allah menjanjikan tempat penyiksaan yang pedih buatmu. Hukuman yang berat atasmu. Berdasarkan maksiat dan kedurhakaan yang kau kerjakan. Terus Nabi Musa bilang, cepat-cepatlah kau sadari itu. Kembali kepada Allah. Ini hamba Allah yang ahli maksiat. Dia bangun, berdiri, tersenyum, lalu tertawa, dan menari-nari di hadapan Musa alaihissalam. Sampai Nabi Musa kaget. Kata Nabi Musa, ma balu. Apa yang terjadi sama engkau ini? Ada apa ini? Karena Allah kabarkan ini hukuman. Kok dia gembira? Dia bilang, ya Musa, yang buat saya gembira ini bukan karena hukuman Allah. Yang bikin saya gembira, ternyata Allah masih ingat saya. Saya ini di dunia ini pelaku maksiat. Hamba-hambanya saja di dunia yang ketemu saya, orang-orang yang baik itu. Mereka sudah banyak yang lupakan saya. Bahkan ada yang berharap saya mati. Bahkan ada yang berharap, ada yang mengatakan saya ini ada sama tiada sama aja. Jadi saya ini sudah dianggap sampah sama mereka. Tapi Allah yang menciptakan saya, yang sebenarnya punya hak untuk melupakan saya. Karena saya banyak melawannya, menentangnya. Kok masih ingat saya? Itu yang membuat saya gembira. Dan saya sadar diri, saya pelaku maksiat. Dia bilang sama Nabi Musa. Terus dia menghadapkan wajahnya ke langit. Dia mengatakan apa? Syukran laka ya Rabb. Ya Allah, terima kasih saya ucapkan kepadamu. Ternyata engkau masih ingat saya. Saya tahu saya pendosa. Maksiat. Banyak melakukan kesalahan. Tapi engkau masih saja ingat kepadaku. Aku berterima kasih ya Allah. Aku tetap berharap satu saja. Engkau tetap memberikan celah rahmatmu untuk. Ketika selesai diucapkan itu, Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, sekarang posisinya terbalik. Apa itu? Yang tadi yang aku berikan surga, kata Allah. Aku hempaskan dia ke neraka. Karena kesombongannya. Karena keangkuhannya. Karena dirinya merasa dia dapat surga dariku karena amalnya. Malah nggak ada apa-apanya amalnya itu. Jika dibandingkan dengan rahmatku yang begitu besar. Untuk hambaku tadi yang ahli maksiat. Yang tadinya aku janjikan neraka untuknya. Aku masukkan dia ke surga. Karena kesadaran dirinya. Dan ucapannya masih berharap rahmat. Berubah.
Makanya Allah bilang dalam Al-Quran itu, surat Al-Mudaththir, wala tamnun tastakthir. Jangan merasa yang kalian lakukan itu sudah banyak. Oh, banyak menurut kita, bisa-bisa nol menurut Allah. Jangan merasa. Tetap saja harus merasa kurang. Karena nilai akhirnya itu ada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja banyak, tapi jadi gugur semuanya. Ketika ada ria, ada ujub yang bersemayam di pinggir-pinggir hati kita, akhirnya merontokkan seluruh nilai kebaikan. Makanya di sini Allah katakan, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dia akan mendapatkan 'aisyatir radiyah. Kehidupan dalam berbentuk kenikmatan yang Allah hadirkan keridhaan. Dia hidup di surga dengan limpahan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan sakulat, berat. Berat timbangan apa itu? Berat timbangan amal saleh, berat timbangan pelakunya itu sama berat timbangan buku catatan. Nggak bakal ketukar tuh buku catatannya. Nggak bakal. Kalau seumpamanya buku catatannya sudah baik, masih ditimbang lagi pelakunya seperti apa. Kan ada orang amalnya baik, tapi pelakunya ternyata bermasalah. Ada mujahid fisabilillah. Amalnya baik kan? Mujahid fisabilillah. Tapi ketika setelah itu ditimbang lagi pelakunya, ternyata ketika dia berjihad fisabilillah, bukan karena Allah ternyata. Biar nanti dia dapat nama sebagai pahlawan. Dikenang jadi nama jalan. Namanya disebut, anak cucunya bangga terhadapnya. Nggak jadi itu. Jadi ditimbangnya itu amalnya, pelakunya, sama catatannya. Timbang semua tiga-tiga. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah. Allah menggunakan kata itu artinya tempat kembali atau tempat asal. Kita ini ibu itu kita panggil dengan sebutan ya kan? Ummun, bahasa Arabnya ummun, ibu. Kenapa dibilang Karena dari mereka lah, dari ibu itulah asal kita. Kita lahir. Kita datang. Kita ada di bumi ini. Dan Allah mengatakan di sini fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan timbangannya itu, maka tempat kembalinya, tempat negeri asalnya yang bakal dia tempati adalah neraka yang terjal. Hawiyah itu neraka yang terjal. Sehingga kata ulama ahli tafsir, itu ketika dikatakan dia ditempatkan di neraka yang namanya hawiyah, itu dia diterjunkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Dan jatuhnya ke bawah itu butuh waktu lama. Baru sampai ke dasar. Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Allah tanya lagi. Apa yang kalian ketahui? Apa yang kamu ketahui tentang hawiyah tersebut? Narun hami. Api neraka yang menyala-nyala.
Dalam riwayat hadis dikatakan api neraka itu dinyalakan 3 kali. 100 tahun pertama dinyalakan warnanya merah. 100 tahun kedua dinyalakan warnanya putih. 100 tahun ketiga dinyalakan warnanya hitam lebih pekat daripada asap. Dan itu sepanas-panasnya api neraka. Api di dunia yang paling panas itu, ya, dalam riwayat dikatakan 1/700 kali. 1/700 kali daripada api neraka. Datang ke tempat di mana deh pengolahan besi itu yang katanya paling panas di dunia, itu nggak ada apa-apanya. Jadi sebenarnya ini kalau kajian seperti ini, kadang-kadang kalau ketemu dengan kajian seperti ini suka jarang mau ikut orang. Padahal ini bukan dongeng, ini benaran ya. Quran yang ngomong. Kalau ustadznya lagi bahas begini, dibilang apa? Oh, ustadz nakut-nakutin. Nakut-nakutin apa? Memang begini ceritanya. Agar manusia dia waspada. Dia jaga dirinya ketika dia hidup di dunia. Tidak ada hamba Allah yang bebas dan terlepas dari segala macam bentuk kesalahan. Tidak ada. Semua ini kita pasti dihimpit dengan segala macam bentuk kesalahan dan khilaf. Hanya tugas kita, kalau kita merasa kita berbuat salah, cepat kita kembali taubat. Manusia yang kembali kepada nilai fitrah itu bukan manusia yang tidak pernah buat dosa, manusia yang hidupnya banyak dosanya, tapi dia menyadari kesalahannya dan cepat-cepat mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bersih, nggak ada. Dan banyak riwayat betapa ada orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa, tapi akhir hidupnya husnul khatimah. Husnul khatimah. Seperti ada riwayat yang mengenai pembunuh itu. Mungkin pernah disampaikan di sini. Pembunuh, dia sudah bunuh 99. Terus dia ngomong dia ketemu dengan salah seorang rahib, dia tanya, adakah jalan buatku untuk bertaubat? Rahibnya bilang, nggak bisa. Engkau bunuh banyak orang, satu nyawa aja seperti yang kau bunuh seluruh manusia di dunia ini. Nggak ada taubat buatmu. Dia bunuh lagi, jadi 100. Dia cari lagi rahib yang lain. Dia bilang, ini sudah 100. Terakhir orang macam engkau ini, rahib juga. Dia bilang, tidak ada jalan taubat. Sekarang saya tanya sama engkau, adakah jalan buatku untuk bertaubat? Kata rahib itu apa? Saya tidak tahu. Tetapi kalau kau mau cari jalan untuk bertobat, coba kau berangkat ke sana. Dia bilang, ini sudah 100 orang nih, gimana cara bimbingnya? Udah dia bilang, kau berangkat di sana, nun jauh di sana itu ada 2 perkampungan berdekatan. Ada perkampungan Bushra sama perkampungan Kufra. Satu perkampungan Bushra, kampung isinya orang-orang baik, orang-orang taat, orang-orang soleh. Yang satu lagi perkampungan Kufra, isinya ahli maksiat. Peminum di situ ada, pezina ada di situ, perampok ada di situ, tukang sabung ayam ada di situ, ada semua lengkap. Pokoknya semua yang jahat ada di situ semua. Yang satu lagi sampingnya kampungnya kampung Bushra, ahli zikir ada di situ, mau salawatan ada di situ, mau wiritan ada di situ, ahli ibadah ada di situ. Dia bilang, terserah engkau, coba kau berangkat deh. Di tengah jalan itu dia berangkat, dia tujuannya apa? Dia ingin jadi orang baik kan? Kalau ingin jadi orang baik kan dia rubah pergaulan berarti. Kalau dia berangkat ke tempatnya tukang sabung ayam, maling, pezina, perampok, sama seperti dia berarti. Tujuan dia kemana? Ke kampung kebaikan itu, kampung Bushra. Di tengah jalan
Mati dia. Belum beramal loh. Belum buat amal satupun. Lagi berjalan ingin ke kampung baik itu. Dengan harapan bisa berubah jadi baik. Mati dia. Kisah ini ada di hadis. Mati. Ketika mati, turun dua malaikat ingin ambil, jemput. Malaikat rahmat sama malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini punya saya. Kata malaikat azab, ini punya saya. Kata malaikat rahmat, dia sudah sedang jalan ke tempat baik. Tapi kata malaikat azab, iya benar dia jalan ke tempat baik. Tapi dia belum melakukan hal baik sama sekali. Ini orang nih catatan hidupnya nih di tempat saya, semua tempat saya. Maksiat semua. Perbuatan baik belum ada yang dibuat satu pun. Belum ada. Kata malaikat rahmat, iya. Tapi kan dia lagi berusaha untuk jadi baik. Terus kata malaikat azab, iya baiknya mana? Belum ada. Akhirnya mereka berdua ini, malaikat rahmat, malaikat azab, datang ke Allah. Adukan kepada Allah. Allah bilang kepada kedua malaikat, turun lagi ke bumi, ukur. Ukur jarak jasad tubuhnya ini, lebih dekat kemana? Lebih dekat kemana? Diukur. Jarak tubuhnya ternyata 1 jengkal lebih dekat ke kampung Bushra. 1 jengkal toh. Lalu Allah bilang apa? Malaikat rahmat kau berhak ambil. 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 Ya. Sama seperti kisah ada salah seorang sahabat Nabi, orang dia baru masuk Islam, syahadat. Habis syahadat langsung berangkat perang dia. Dia bersyahadat depan Nabi, bersyahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum melakukan amal apapun. Langsung pergi berangkat perang. Belum sholat, belum ngapa-ngapain. Langsung berangkat perang, mati langsung. Nabi bilang apa? Syahid. Surga langsung dia. Syahid. Waktu dia habis syahadat, dia Nabi lagi sama sahabat-sahabatnya lagi siap-siap mau kemana perang. Saya ikut ya, ikut dia. Habis syahadat langsung ikut. Habis syahadat ikut perang sampai di medan tempur meninggal. Nikmat banget, langsung syahid. Kalau sebelumnya jahiliyah dia, kafir, dosanya banyak, rontok semuanya. Dan meninggalnya syahid langsung. Surga jaminannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita fi 'aisyatir radiyah. Ya, di tempat yang mendapatkan limpahan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan timbangan kebaikan yang berat sehingga akhirnya Allah tempatkan kita di tempat yang terbaik, bergabung bersama para siddiqin, para syuhada, para salihin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang surat Al-Adiyat. Ya, Al-Adiyat ini seru juga nih surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat, surat yang masih berada pada juz yang ke-30 ini, yang jarang dibaca. Jarang dibaca ini surat ini. Ini surat pendek nih. Surat pendek tapi jarang dibaca. Bahkan imam-imam juga jarang membacanya. Dan kita akan bahas tentang surat Al-Adiyat. Dan insya Allah menghadirkan kebaikan dan keberkahan buat kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umura jami'al muslimina wal muslimat. Ya muyassir kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu alaihi Muhammad wa sallam wa alamin.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.